kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dan sepanjang masa. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Selanjutkan doa malaikat Tuhan, puji nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami yang Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
pada bakti. Pada bakti nomor 400. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja diantar untuk memasuki hari Minggu biasa yang kelima di tahun C. Dan melalui bacaan pada kesempatan ini, kita diajak bahwa gereja dewasa ini membutuhkan orang-orang yang dengan gagah berani mau menjadi pewarta kabar keselamatan Allah. Keberanian ini sangat cocok dengan apa yang diserukan oleh Nabi Yesaya lewat bacaan pertama, "Inilah aku, utuslah aku." Sejauh mana kita masing-masing juga berani untuk mengatakan seperti itu, maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, supaya kita masing-masing dan keberadaan kita sungguh berani untuk mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku," karena pertama, kita sungguh mencintai Kristus sebagai pokok keselamatan kita, dan kita ingin mewartakannya bagi orang lain, karena kita meyakini bahwa lewat Kristus semua orang akan diselamatkan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih sadar akan keberadaan kita. Orang yang dipanggil untuk mewartakan kebaikan Tuhan bukanlah orang yang sempurna, tetapi banyak dosa dan kekeliruan di dalam dirinya. Tetapi Tuhan tidak mau melihat itu, asal mau dan ingin bertobat. Maka supaya kita layak merayakan peristiwa ini, mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, mari dapatnya kita hening, memeriksa batin kita mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Hening sejenak. Kita siapkan refrain tobat Mada Bakti 182. Tuhan Yesus Kristus,
Engkaulah sabda Bapa, kabar gembira bagi umat manusia, pembawa keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang memilih dan memanggil murid-murid-Mu untuk Engkau membimbing dan Engkau utus sebagai penebus dan pembawa kabar gembira ke seluruh dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang berjanji akan selalu mendampingi para murid sampai akhir zaman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah, hanya Engkaulah maha tinggi,
Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan dan doa pribadi kita bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi cucu pertama Yosafat Yehezkiel Galino Kanggur yang merayakan hari ulang tahunnya di NTT Lombok pada tanggal 5 Februari 2022 ini. Lalu hari ulang tahun yang ke-54 dari Ibu Hilo. Sebab dalam doa-doa kita bersama pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Sehingga kesempatan sore menjelang malam ini kami datang di hadirat mempercayakan seluruh hidup kami mensyukurinya. Terlebih bagi anak cucu Yosafat Yehezkiel yang merayakan hari ulang tahunnya yang pertama, serta Ibu Filo yang merayakan hari ulang tahun yang ke-54. Semoga dan usia yang Kau percayakan kepada anak saudari-saudari kami ini semakin membuat mereka merasakan damai, sejahtera, kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga. Bahkan berharap semoga seluruh rencana-rencana di 1 tahun yang akan dilaluinya lagi ke depan akan semakin membuat mereka sungguh merasa bersatu dengan Dikau. Kuatkan saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Serta kami semua, moga-moga dengan berkat-Mu kami semakin mampu untuk mempersatukan diri sepenuhnya dengan Dikau. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Rusia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung-ujungnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap 6. Bersaut-sautan mereka berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan oleh suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja,
Tuhan semesta alam, tetapi salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuh bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewa, semua raja di bumi, Tuhan, sebab mereka mencari Tuhan. Mereka akan panjangkan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hal yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke atas salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jalaku juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa."
Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Semangat, semangat, puji Tuhan. Sebelum saya mulai renungan, saya ucapkan dulu Gong Cepat Cai untuk kita yang merayakan Hari Raya Imlek. Selamat Hari Raya Imlek 2573 di tahun 2022. Semoga dengan perayaan tahun ini kita semakin sukses, semakin merasa damai, semakin berbahagia, dan semakin menikmati rahmat dan berkat-berkat Tuhan, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Amin Bapak Ibu, amin. Mendengarkan bacaan kita pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan apakah saya juga mau dan siap sedia untuk diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang ayah sehari-hari sibuk bekerja untuk mencari nafkah. Pekerjaan tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan dan kesulitan atau bahkan kegagalan yang dialami. Tetapi dia tidak gampang menyerah sebab ada tanggung jawab besar di pundaknya sebagai seorang kepala keluarga, yaitu menyediakan kebutuhan untuk istri dan anak-anaknya. Di balik statusnya yang mulia sebagai kepala keluarga, ada tanggung jawab besar yang diembannya dengan tulus karena cintanya terhadap keluarganya. Jadi bukan karena tanggung jawab itu saja, tetapi lebih dalam. Karena cintanya kepada keluarganya dan apa yang mendorong dia adalah iman. Saya mau kaitkan renungan minggu lalu dengan renungan hari ini. Harap bahwa kita yang sungguh setiap hari Minggu mengikuti perayaan Ekaristi, mudah-mudahan renungan yang kita dengarkan itu bersambung. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang status kita sebagai murid-murid Kristus dan tanggung jawab yang melekat kepada kita, yaitu menjadi penjala manusia. Ketika Yesus sedang berjalan di pesisir pantai Danau Genesaret, dia bertemu dengan banyak orang. Mereka mendengarkan pengajarannya, tetapi tindakan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia, memperlihatkan kehendaknya yang lebih dalam lagi. Ia ingin agar para pengikutnya tidak hanya menjadi pendengar sabda dan pengajarannya saja, tetapi lebih daripada itu, dia aktif menjadi pelaku dan pewarta firman agar banyak orang yang terselamatkan. Kadang misi menjala manusia dipandang sebagai tugas dari mereka yang tertabis saja, atau kaum religius saja. Umat beriman umumnya merasa tidak layak
atau tidak mampu untuk menjadi penjala manusia karena merasa tidak tahu kitab suci, merasa bahwa ilmu filsafat dan teologinya tidak ada, kitab suci sebagai ilmu pastoral dan seterusnya. Pandangan seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih sangatlah keliru. Sebab syarat yang utama yang diminta oleh Tuhan bukanlah pertama-tama kehebatan pengetahuan dan keterampilan diri kita, melainkan ketaatan dan ketekunan kepada Kristus. Maka mari kita cermati dari 3 tokoh iman dalam bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya sendiri. Nabi besar ini merasa tidak layak di hadirat Allah yang Maha Kudus. Dia berkata, "Celakalah aku sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, ditempah dari orang-orang yang najis bibir." Tetapi Tuhan ternyata tidak mencari orang yang sempurna, orang yang kudus, orang yang suci untuk menjadi utusannya. Lewat serafim, Tuhan menyentuh bibir Yesaya dan menyucikannya. Ia mengampuni dosa Yesaya dan meminta kesediaannya untuk diutus. Yesaya yang awalnya merasa tidak layak ini kemudian menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena kecintaannya dan keinginannya untuk jauh lebih mengetahui dan ingin mengetahui siapakah Allah sesungguhnya bagi dia. Maka dalam segala kelemahan dan kekurangan kita dimampukan untuk mengatakan, "Tuhan, saya mau. Bukan karena saya hebat, tetapi saya mencintai Engkau lebih daripada Engkau mencintai saya juga dalam seluruh kehidupan, maka saya juga mau memberikan yang terbaik untukmu." Itulah bakat dan talenta yang ada pada diri kita. Dan kita berharap itulah yang kita buat minggu lalu dengan melantik pengurus Dewan Pastoral Paroki. Karena kita bersama-sama mau menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tokoh yang kedua adalah tokoh Petrus. Ia hanya seorang nelayan kecil di Galilea, tidak punya latar belakang pendidikan yang tinggi, bukan orang yang dihormati di kalangan orang Israel. Tetapi ia mendengarkan perintah Yesus untuk menebarkan jala di tempat yang dalam walaupun sudah sangat lelah karena baru saja menjala ikan sepanjang malam tanpa hasil apapun. Hasilnya luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Mereka mendapatkan ikan sangat melimpah. Maka di sini ia melihat kuasa Tuhan dalam diri Yesus. Ia tersungkur di depan Yesus dan memohon agar dia pergi dari dirinya yang tidak layak itu. Tetapi Yesus justru memanggilnya secara istimewa, "Janganlah takut. Mulai dari sekarang ini engkau akan menjadi penjala manusia." Tetapi di sana ada kesadaran diri Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Petrus bukanlah orang yang sempurna. Dia adalah orang yang berdosa, banyak kelemahan dan kekurangan. Dan pada saat melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan kepadanya, dia tersungkur. Maka dibutuhkan suatu sikap tobat terus menerus untuk pembaharuan diri. Hal ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia butuh pertumbuhan dan perkembangan terus menerus. Karena kecintaan kita pada Kristus, maka kita mau membuka diri kita bagi siapa saja. Mau dan ingin untuk memberikan apa yang terbaik. Dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan di sana. Seperti Petrus, walaupun
sebenarnya seluruh proses perjalanan, kalau dia berada pada sikapnya sebagai nelayan, pasti dia mengatakan kepada Yesus, apa tunggu yang kau tahu, saya ini adalah pelayan, menjadi nelayan yang kakap, dan itulah profesi saya. Sudah sepanjang malam saya menjala ikan tetapi tidak ada apa-apa. Tetapi karena kecintaan, seperti yang saya katakan minggu lalu, justru karena kecintaannya, maka dia sungguh-sungguh mau mengikuti perintah Yesus. Walaupun baginya mungkin hal ini sedikit mustahil. Tetapi kalau kita memiliki ketaatan dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara terkasih, maka hal yang kita dapatkan adalah memberi dan mendapatkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Petrus tidak terlalu mengharapkan banyak. Sudah sepanjang malam Tuhan, tapi tidak ada apa-apa. Tetapi karena perintah-Mu, saya taat dan setia. Dan itu dilaksanakan dengan ketulusan hati Bapak Ibu Saudara terkasih, penuh kecintaan dan penuh keimanan. Maka apa yang terjadi? Melimpahlah buah dari apa yang dia buat. Menjadi dorong bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk kecintaan dan kasih Tuhan, jangan ragu, tetapi yakinlah Tuhan pasti akan memberi yang terbaik juga. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, yaitu Paulus. Ia adalah seorang musuh jemaat Kristus perdana sejak dari awal. Ia sendiri menyebut dirinya sebagai orang yang paling hina di antara para rasul, karena telah menganiaya jemaatnya. Tetapi Yesus telah menjumpai manusia hina ini, sehingga dia bertobat dan menjadi pewarta Injil yang sangat unggul. Dan lewat dia, pewartaan di seluruh dunia dikenal, termasuk kita di Asia dan masuk di wilayah kita, paroki Andalas ini. Itu melalui Paulus yang menyebarkan ke seluruh Asia. Dengan gigi Paulus telah berkeliling mewartakan dengan keyakinan, yaitu bahwa Injil semua orang akan diselamatkan. Demikianlah Paulus telah menjadi penjala bagi manusia, dan dengan demikian dia sungguh menjadi pewarta yang unggul. Sekali lagi dibutuhkan kesadaran diri sepenuhnya dan pertobatan terus-menerus. Bertolak lebih dalam untuk memaknai kuasa dan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Maka sekali lagi kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, baiklah, memang bila kita punya telinga yang selalu mendengarkan sabda Tuhan, tetapi itu tidak cukup. Dibutuhkan kerelaan kita untuk mengayunkan langkah kaki kita dan keterbukaan hati kita untuk sungguh mau melibatkan diri dalam karya penyelamatan Tuhan lewat bakat dan talenta kita masing-masing. Maka dibutuhkanlah kerjasama yang baik karena kecintaan kita untuk semakin memaknai kuasa dan kasih Tuhan, dan dalam keyakinan kepercayaan itulah kita diajak untuk semakin bisa menjadi sarana rahmat bagi orang-orang lain. Maka kalau kita memaknai semuanya ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kira kita tidak akan merasa, Tuhan, saya tidak pantas, saya tidak bisa, dan berikan saja kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan segala kecintaan kita, dengan penuh iman dan pengharapan, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam seluruh pengalaman kehidupan, asal kita mau berubah dan ingin belajar terus-menerus dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Dari sanalah berkat Tuhan akan semakin mengalir dalam diri kita, dan berkat Tuhan itu juga kita bagikan bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita. Sadarilah Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa di sanalah Tuhan memakai kita, karena kita dipanggil untuk selalu menyalurkan kasih Tuhan bagi orang-orang lain lewat sikap dan perilaku-perilaku kita, dan kita senantiasa menemukan kekuatan itu dalam kuasa dan kasih Tuhan setiap kali kita duduk bersama mendengar sabdanya, terlebih mengambil bagian dalam penyerahan diri sepenuhnya Kristus menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita lewat Ekaristi Kudus,
Dan dengan demikian lewat itulah kita juga dimampukan untuk mengupayakan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, sehingga kita siap menjawab, Tuhan, aku ini siap untuk diutus. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ya, Katolik yang pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Sebagai umat pilihan Allah, marilah menghadapkan kepada Bapa kita di surga segala kebutuhan dan doa-doa semua orang. Dan setiap kali selesai satu bagian doa umat kita, umat menjawab, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Sri Paus dan para uskup yang telah terpanggil untuk menjadi pelayan manusia, ya Bapa, semoga pimpinan gereja yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman kami yang penuh gejolak dan tetap mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para misionaris dan semua saja yang mewartakan Injil, ya Bapa, semoga para pewarta Injil dapat hidup menurut Injil. Semoga hati mereka terbuka bagi semua orang, sehingga memberi kesaksian atas pesan Kristus yang indah dan ditunjukkan kepada semua manusia. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengabdi kepadanya secara khusus sebagai imam, biarawan, ataupun biarawati, ya Bapa, semoga pengalaman mereka akan Kristus menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk tetap setia pada panggilan Allah. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga umat Kristiani berani mengambil resiko bagi ketenangan hati dan perdamaian pribadi dengan membantu para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit dan pengembara. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, ya Bapa, semoga Ekaristi yang kami rayakan bersama mempererat ikatan kami dan memberi kekuatan untuk bekerja, menghidupkan persekutuan kami dalam Kristus. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, penuh kasih sayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau telah mendampingi kami sepanjang 1 tahun perjalanan lagi dalam perhitungan bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan Hari Raya Imlek yang ke-2573 di tahun 2022 ini. Semoga saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan Hari Raya Imlek dan kami semua boleh merasakan hal itu, semakin menikmati kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan bersama keluarga dan seluruh anggota masyarakat di sekitarnya, sehingga rezeki mereka pun semakin melimpah berkat seluruh usaha yang dinyatakannya,
Berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah bagi mereka semua. Akhirnya dimanapun saudara-saudari kami ini menghidupi dan menjalani kehidupannya akan semakin merasakan kedamaian kebahagiaan bersama seluruh masyarakat di sekitarnya, terlebih di dalam gerejamu ini. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sekaligus kami berdoa dan berterima kasih, mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bagi Yosafat, Yehezkiel, Galino, Ganggur yang Kau perkenan kemerakan hari ulang tahunnya yang pertama di NTT Lombok hari ini. Dan juga bagi Ibu Filo yang Kau perkenan kemerakan hari ulang tahunnya yang ke-54. Semoga usia yang Kau percayakan kepada kepada saudari kami ini semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia, sehat walafiat, semakin merasakan kasih setia, pendampingan, penyertaan dalam seluruh kehidupan, berkat kehadiran keluarga dan siapa saja yang Kau hadirkan bersamanya, bahkan dalam seluruh tugas pekerjaan yang mereka perjuangkan senantiasa menjadi tanda berkat bagi keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami ini manusia lemah. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Putih dan makmur
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menunjukkan persembahan ini. Kami mohon jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, hatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Juga teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada malam ini bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau merayakan hari ulang tahunnya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kami yang ada di surga, lihatkanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Menghapus dosa dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang bahagia dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga berkat sabda dan sakramen Ekaristi Kudus yang telah kami terima ini, kami Kau kuatkan untuk mengikuti Putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira dengan setia sampai kami menerima anugerah kebahagiaan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman paroki. Paroki hari Minggu biasa kelima. Daftaran untuk kelas 3 masih pelajaran akan mulai hari Minggu 13 Februari 2020 Teratai 2. Bagi yang berminat, silakan mendaftarkan sekretariat paroki pada setiap hari kerja dan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi tentang pelajaran. Datang ke kami. Paroki dan agama pada hari Aula Paroki lantai Sabtu 29 Februari 2020 sama kolekte 12.514.000. Kolekte pembangunan 65.000. Tempat pendaftaran dari Masmur anggota korpar. Silakan mendaftarkan pada setiap hari kerja Sabtu pagi kelas KR Ranting Rocky adalah pendaftaran anggota WK bagi remaja 18. Silakan pada setiap hari kerja dari sampai Sabtu. Antisipasi pertemuan terkait pakai masker, jarak, dan tidak Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian beberapa penyampaian yang boleh disampaikan pada kesempatan ini. Kalau kita melihat mulai dari kita membuka misa kita di awal Oktober 2021, perkembangan kita umat untuk hadir dalam perayaan itu semakin nampak kelihatan dan semakin banyak. Hari ini Prodiakon siap untuk melayani, ada 4 orang lagi. Lalu kita dengarkan juga tadi kolekte kita juga semakin bertambah.
mudah-mudahan kembali seperti semula yang biasanya sekitar 16 sampai 18 termasuk dana pembangunan, akan biasa sampai 20-an, 22. Dan ini hanya disampaikan setiap hari Minggu saja. Mohon maaf, kami tidak mengizinkan untuk diposting di WA karena itu bisa dideteksi dan bisa dimanfaatkan oleh orang, sehingga bagi kita yang hadir dalam gereja kiranya kita bisa mendengarkan itu setiap hari Minggu. Tentu dimaksudkan juga supaya kita tahu posisi keuangan kita kelak dan bagaimana, karena seperti yang kita rencanakan bahwa semua program dan perencanaan ke depan itu berpolakan basis, sehingga semua pelaksanaan yang akan kita buat itu lengkap dengan anggarannya kita buat bersama. Seksi liturgi sudah mengadakan rapat di bawah koordinasi Ketua 1 dan mereka sudah mengadakan tadi malam itu dan sudah menghasilkan beberapa hal yang nantinya akan mereka bawa dalam rapat Depas Pleno yang tentu akan kita lihat ke depan. Harap semua seksi yang sudah dilantik pada hari Minggu lalu mengantisipasi ini, paling tidak ada 2-3 program yang kita buat, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, lengkap dengan katakanlah apa yang mau dicapai, sasarannya dan seterusnya, siapa pemberinya dan seterusnya, apa yang ingin dilakukan, capaiannya apa, biayanya bagaimana dan seterusnya, supaya kita bisa mengukurnya setelah 1 tahun apa yang telah kita buat. Itu harapan kita dan itu dari kita dan untuk kita semua, sehingga itu akan mengalirkan apa yang kita harapkan, bahwa kita sungguh-sungguh mengambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan sendiri. Bukan saya, bukan dia, tetapi Tuhan yang hadir lewat kita masing-masing. Sekali terima kasih atas semuanya itu. Terima kasih semua petugas pada kesempatan ini. Mari kita senantiasa saling meneguhkan, menguatkan dalam pengharapan ke depan. Mudah-mudahan yang kita harapkan itu sungguh menghadirkan Kristus dengan masyarakat kita semakin tercapai. Sekali lagi kepada kita semua dan seluruh petugas pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua dan mohon maaf jika ada yang kurang pas. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Sekali lagi izinkan saya mengucapkan konsifat saya Dianti Diengkang Jangsi Lui, moga-moga kita semakin sehat di tahun ini, semakin sejahtera, semakin damai dan bahagia, semakin sukses dalam menjalani hidup bersama, dan dengan demikian berkat-berkat Tuhan itu semakin melimpah bagi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara diberkati oleh Allah Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.